pengen pulang gitu. Karena aku tuh ngerasa nggak worth it di sini. Kayak aku ngeliat kalian cantik-cantik. Aku tuh sebenarnya nguatin dia, kita sama-sama nguatin. It's okay. Kalau memang ini belum waktunya, it's okay gitu, nggak apa-apa. Tapi itu kayak dalam lubuk hati aku terdalam gitu ya. Kayak aku harus apa ya, kayak kedepannya aku gimana ya. Ya. Ini konsepnya kayak Hi buddies. Hi. After days full of challenge and competition, hari ini tidak ada challenge untuk kalian. Akhirnya ya, kita bisa santai ya, kita bisa tenang. Welcome to Heart to Heart. Sebuah sesi untuk saling memahami, mengenali, dan mungkin memaafkan. Permainan akan dimulai dari peserta yang duduk di paling kanan. Secara bergiliran, kalian harus mengambil satu kartu dan membacakan pertanyaan di dalamnya. Permainan terdiri dari 3 sesi. Setiap orang akan mengambil satu kartu di tiap sesi. Setiap sesi punya tema yang berbeda. Perspektif, introspektif, and the most fun, truth or dare. Kita ada di sesi heart to heart session, jadi benar-benar itu dari hati ke hati. Jujur-jujuran gitu ya, heart to heart. Dan situ kita ada kartu, kita nggak ngerti tuh isinya apa, jadi surprise banget dan masing-masing orang itu dapat kesempatan untuk ambil kartu tersebut. Jangan dipilih. Aku mau baca. Apa yang bikin kalian paling terkejut saat tahu sesuatu tentang aku? Aduh, apa ya? Aku tahu apa. Dia lucu banget orangnya kalau lagi makan. Very clumsy dan tidak rapi kalau makan. Bawel banget, kalau ngomong nggak bisa berhenti. Setuju nggak? Benar. Ada lagi, dia gampang banget ke distract. Iya. Anaknya observer banget, jadi kalau kalian notice dia tuh suka banget diam dan merhatiin orang ngomong sambil kayak kelihatan orang mikir gitu. Ini kayaknya lebih observer kamu deh. Dari sesi ya. Lanjut. Apa tuh? Gue jadi gue deg-degan ya. Momen favorit kalian bareng aku. Gak ada ya. Aku best moment kena punishment bareng kamu renang berdua. Ternyata Caca tuh perhatian loh, walaupun kadang ketas-ketus ya, tapi ternyata dia bisa word of affirmation. Dia tuh kayak ngafirmasi aku kayak, kamu cantik kok, gitu kayak, wow. Iya sih, itu dia ternyata word of affirmation. Kak Flo itu kalau diajakin deep talk seru. Apalagi bahas bisnis. Iya, Sekarang giliran aku ya. Benar. Giliran aku ya. Receh banget dan kadang suka menghujat ya, cuman dia ternyata bukan kadang kayaknya, setiap all the time ya, tapi dia tuh masih ada kayak, meskipun dia ngatain aku kayak penguin, tapi dia ada mujinya, aku kayak mermaid, meskipun itu masih aneh ya. Aku sebenarnya kalau buat menilai orang tuh paling gak bisa. Tapi pas orang-orang kayak nyaut ini dia kayak gini kayak iya sih, setuju sih. Agak deg-deger ya, karena kayak aduh nanti takut dibilangnya nggak enak gitu, walaupun sebenarnya kita harus bisa nerima itu juga, tapi kan tetap aja ya deg-degan gitu. Ini gampang ini, common. Bagaimana kesan pertama kalian terhadap aku? First impressionku tuh pertama kali kita ketemu di pesawat. Kebetulan sebelahan dan aku nggak kenal dia. Aku mengira dia wibu karena dia Jepang banget. Emang boleh gitu? First impression aku tuh kayaknya orangnya kurang seru. Kayak pasti kalau kata tuh cuma kayak gitu doang, ngerti gak sih? Tapi ya. Aku ada 2 ya, selain emang cakep ya. Jepang. Menurut aku kamu tuh pertama pendiam.
Bener. Tapi diam itu bukan diam yang jaim gitu, enggak. Tapi emang diam aja. Ya oke, lanjut. Aduh. Lanjut. Deg-degan nih, deg-degan. Apa tuh? Nungguin ya? Ini ya. Sebutkan 3 hal yang tidak disukai dari aku. Aduh. Nggak ada dia baju. Bohong. Enggak. He's such a funny person, serius. Aku tahu. Second account dia terlalu annoying. Setiap hal diupdatein ya sama dia ya. Aku ada 3 nih. Waduh, 3. 1, terlalu jago TikTok. 2, terlalu friendly. 3, terlalu cantik. Soalnya gue iri. Kayak pengen ganti kartu karena kayak aduh agak tidak siap ya mendengar apa yang teman-teman gak sukain, tapi ternyata jawaban dari mereka tuh hangat-hangat banget, kayak katanya enggak kok, kamu terlalu menyenangkan untuk tidak disukai, kan jadi Gitu. Sebutkan 3 hal yang disukai dari aku. Yaudah, Cece dulu. Oke. Saya dulu boleh. Yang aku suka dari kamu tuh kamu dewasa. Pemikiran dewasa. 2, mukamu kayak Nancy Just cantik banget. Shit's about to go down. Dia itu benar-benar care sih, rasa banget. Jadi kalau misalnya ada yang berubah dikit, tuh dia bakal ngeh gitu. 1, dia tuh kayak benar-benar well dressed. Terus kedua, dia tuh kayak kalau ngomong tuh bisa nyesuaiin gitu loh sama lawan bicaranya. Dia kayak orang yang ngomong tuh nyaman gitu loh. Padahal jujur aku sebenarnya lebih mau nanya apa sih hal yang gak suka, karena aku lebih better buat tahu orang tuh kira-kira gak sukanya dari aku apa ya, biar aku mungkin bisa introspeksi dan improve ke depannya. Ini lebih ke diri aku sendiri berarti ya. Apakah kamu bisa menerima kesalahanmu sebagai bagian dari proses belajar dan tumbuh? Oke. Belum. Menurut aku pribadi sih aku bisa ya, karena dari pengalaman-pengalaman aku sebelumnya kan manusia nggak luput ya dari kesalahan kan, bener kan? Karena yang sempurna hanyalah Tuhan. Tapi kelihatan banget sih. Kamu soalnya kayak kamu kan paling muda ya kayaknya di sini ya. Tapi kamu kelihatan dewasa gitu loh. Masih bisa adaptable lah sama kita. Keren. I love Caca. Lucu banget. Ini di sini aku tidak mau menangis guys. Dia udah berbinar-binar. Nah, sebenarnya kita bilang we love Caca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. We love Caca. Humor guys. Nangis. Itu udah lucu banget kali. Caca kan memang meskipun dia ceriwis tapi tadi dia nangis, tapi tuh kayak masih di tahap ya wajar karena orang ceria pun pada akhirnya butuh nangis juga gitu. Tapi paling khususnya kayaknya Nana dan Kak Salma sih. Apa saja yang kamu lakukan untuk memberikan penghargaan dan kasih sayang pada dirimu sendiri? Self-love. Nanti dia nangis. Ini serius tau dia beneran nangis. Enggak sih, aku lebih suka ngelihat orang samping aku tuh bahagia gitu. Emang as long orang-orang di sekitarnya itu lagi ketawa-ketawa, dia seneng banget ngeliatnya. Iya emang, dia tuh sampai sedih loh kalau misalnya dia setim sama orang terus kalah karena setim sama dia. Dan kalian tahu nggak sih sebenarnya waktu kita main tadi tuh kayak udah underestimate banget, dia tuh udah minta maaf dan aku tuh sebenarnya nguatin dia, kita sama-sama nguatin, dan ternyata ini jadi hal pertama yang membuat kenangan baru gitu di antara kita berdua. Memang beberapa finalis, beberapa teman-teman di sini tuh sempat aku ajak deep talk karena emang aku suka sih having a convo with another gitu, tahu cerita mereka gimana, dengerin cerita mereka tuh aku seneng aja gitu. Apalagi Nana ya, Nana tuh kayak dia cuman diam-diam semuanya tuh diiyain dan diketawain gitu. Mungkin aku bakal kayak, nah kalau capek cerita ya gitu, dan ke Kak Salma juga gitu sih. Self love itu bukan egois. Self love itu cuma karena kamu ingin menjadi kamu. Kapan terakhir kamu disebut egois dan kenapa? Kamu pernah nggak kira-kira kayak ada yang ngomong, Egois lu? iya gitu. kamu kok egois banget sih Div gitu, ada nggak kayak gitu? Atau gak ini deh, kamu pernah gak ngerasa capek karena ngalah terus? Iya, benar. Itu sih lebih ke itu nggak sih? Iya, Capek jadi karena terlalu ngalah. Tapi somehow kamu pernah nggak sih realize kayaknya gue people pleaser deh, pernah nggak? Sering Sering malahan. Iya. Sering.
Satu lagi dia puitis dan romantis banget sih. Jelas. Oh iya benar-benar. Aduh, berat lagi pertanyaannya. Apa ketakutan terbesarmu? Bagaimana perasaanmu tentang kegagalan atau kesalahan? Lumayan berat ya pertanyaannya. Gak mau nangis sebenarnya, cuman tadi mungkin karena kebawa perasaan juga kali ya. Karena sesinya lagi kumpul-kumpul, terus tadi sebelumnya juga Nana nangis dulu kan, mellow aja gitu tiba-tiba. Terus setiap ngomong itu tuh kayak langsung geter gitu loh. Gak apa-apa. Take a deep breath. Pelan-pelan aja Kak. Ternyata orang sekuat Kak Salma juga Iya benar. sedih ya. Aku takut gak bisa banggain orang tua. Aku kan anak bungsu. Orang tua aku udah lumayan cukup tua. Kayak kakak aku pernah gagal. Kayak aku berharap bisa jadi harapan terakhir mereka gitu. Kayak kalau aku gagal melamar kerja, terus waktu itu gagal kayak masuk kuliah, kayak aku suka bilang kayak gak apa-apa kok, maksudnya masih banyak jalan lagi gitu kan. Tapi itu kayak dalam lubuk hati aku terdalam gitu ya, kayak aku harus apa ya, kayak kedepannya aku gimana ya, kayak semakin banyak kegagalan gitu ya. Kadang aku mikir kayak aku kayak bermanfaat gak ya di sini gitu. Tapi kalau one thing you have to know, dengan kakak udah di sini pasti orang tua kakak tuh pasti udah bangga banget. Bahkan You kita don't aja have ikut to bangga. you don't have to question your worth. Kakak tuh udah worth it banget ada di sini. Bareng-bareng lagi bilang we love you Kak Salma. 1, 2, 3. We love you Kak Salma. Kejar-kejaran sama umur orang tua gitu perasaannya. Aku nggak pintar di pendidikan ya. Sempet bilang kalau aku nggak mau kuliah, aku bakal buktiin kalau bisa sukses walaupun nggak S1. Sesi tadi tuh ngebuka mata kita, ngebuka telinga kita, ngebuka hati kita banget kalau oh ternyata orang yang selama ini kayak kelihatannya ketawa-ketawa aja, ternyata mereka punya deep down, mereka tuh punya sisi berbeda yang biasanya mereka hide itu dengan ketawa-ketawa gitu loh. Jadi kayak oh ternyata tiap orang itu punya ceritanya masing-masing ya gitu. Aku baca ya. Apa hal-hal yang kamu sukai dari dirimu, baik fisik maupun mental? Kalau hal-hal yang aku sukai dari diri aku, fisik gimana dong? Aku masa bilang. Sebenarnya awalnya aku nggak mau sedih-sedih sih, kayak udahlah happy-happy. Tadi udah Kak Salma sebelum aku tuh udah nangis-nangis dan aku udah mulai terharu. Cuman mungkin karena kebawa suasana gitu ya, jadi kayak Apa kakak kan cantik, kenapa masih mikir? enggak gitu. Aku insecure banget. Why? Kenapa? Makanya kadang kalau ditanya aku apa yang aku sukai dari diri aku tuh kadang aku nggak bisa jawab. Dulu aku pernah dibully sampai SMA, aku tuh insecure. Aku selalu bertanya-tanya kan, apa ya yang bisa aku sukain dari diri aku. Kalau dari physically kayak aku ngerasa nggak ada yang bagus gitu loh. Makanya bagus. Yang ngomong nggak satu orang nih, bersembilan. Aku pengen pulang gitu. Karena aku tuh ngerasa nggak worth it di sini. Kayak aku ngeliat kalian cantik-cantik, modelable semua. Jujur nih, aku waktu kamu curhat sama aku ya, aku tuh rada bingung sama kamu. Ngapain insecure? Nah betul. Aku sampai bilang dia cantik banget gitu malah. Tapi one most thing yang harus kamu tahu, kamu tuh bener-bener cantik. Kamu bener-bener cantik. Honestly, I'm not gonna lie, aku rada insecure karena dia fotogenik parah. Wallah, aku nggak bohong. Sampai aku sempat ngomong,
kamu tuh ngapain ngerasa insecure, kekurangan dijadikan kelebihan, karena nggak semua orang bisa seperti kamu, apalagi di titik ini tuh nggak bisa semua orang duduk di sini loh. Betul. Jadi thank you ya, semuanya juga thank you banget. Love you. Cantik banget. Love you more. Agak mellow gitu, jadi aku sempat nangis-nangis, cuman teman-teman pada nge-support aku kayak, oh ternyata sebenarnya yang bisa nilai kita tuh orang lain, bukan kita. Janganlah ngejudge diri kita sendiri gitu, kita aja nggak mau dijudge sama orang lain, kok kita kayak ngejudge diri sendiri, padahal ternyata orang lain tuh pandangannya beda sama kita gitu. Stefannya udah ya, udah rilis ya. Kita lanjut kali ya? Lanjut ke tempat order kali ya. Lanjut ya, boleh. Ini aku lagi nih, aku Iya dong. Apa tuh? Cut. Apa bagian tubuh yang paling kamu suka? Harusnya Nima. Spontan. Mata sih. Mata. Oke, Setuju. Kayak personality orang dan cara mereka, apa yang mereka ucapkan itu tersorot dari mata. Jadi kayak bisa lihat kayak dia bohong atau jujur tuh dari mata gak sih? Iya, betul. Lanjut yuk, Oke, lanjut. Oke nih, next. Kok 2? Juga. Biar masih. Hanya karena telepon random number di kontak untuk pinjam uang dalam nominal besar. Let's go. Orang bakal kaget. Big woman. Orang bakal kaget. Biasa. Iya, biasa. Halo guys. Guys, kon duwe 100 juta nggak guys? Kak, lapo? Ya mau minjem, mau beli mobil baru. Lapo kan gendeng maus lah. Ya wes, aku nggak geluk, aku telepon Kak Nyimas saya. Bye. Yo, aman. Artinya apa Bang Messi? Boleh ditranslatein ya? Nggak paham ya. Lanjut. Dernya memperbolehkan finalis lain posting story di akun kamu. Waduh. Hai, jangan lupa follow aku Florencia_Juicy. Jangan lupa follow aku juga ya, Amanda Nur. Oke. Aku juga _Televisi Sinaga. Zahwa Nursodia. Sya_03 kok 1209 aku udah Oke. paksa. Dewi SRH. Diva Mahira Anya 3. Iya. Lupa. Salma Saf FF2. Lanjut. Aisanda Fania. Oke, bye. Next. Der, unfollow satu teman paling dekat di Instagram. Siapa tuh? Paling dekat jadi Cica dulu ya, kan paling dekat nih jaraknya. Nanti aku follow lagi. Pacar nggak sih? Follow pacar nggak sih? Enggak. Best friend forever. Ini ada nih Keiko. Aduh. Itu beneran deket gak? Beneran. Oke, lanjut. Next. Oke, Truth. Barang belanjaan apa yang paling disesali setelah beli? Oh, mungkin gelang aluminium sih, karena itu bikin kulit jadi aku nggak tahu kalau itu alergi. Sensitif ya. Ya. Aduh, Der lagi. Kirim voice note kali. Kirim voice note kalimat kamu jelek deh ke salah satu teman terdekat. itu temennya yang denger kayak, kenapa ya gue bikin salah apa dikatain jelek? Kamu jelek deh gitu. Harus pakai emosi. Yang jahat ya? Yang jahat. Ayo, 1. Sadar gak sih? Lo jelek banget deh. Aduh. Itu sakit banget. Aduh, sakit banget sih. Aku langsung deaktif semua Instagram, semua sosial media udah. True. Oke, hal paling kekanak-kanakan yang masih jadi kebiasaan sampai sekarang. Aku suka ngoleksi boneka. Oh iya? Jadi kamar aku itu penuh boneka gitu. Opoy. Kebohongan terakhir yang kamu katakan jauh nih. Jujur. Gak ada, aku tuh oversharing udah jujur semua itu isi hati yang paling dalam. Sampai ke inti-intinya itu nggak bisa lagi. Lanjut. Truth. Secret talent kamu yang gak banyak orang tahu. Nah, kebetulan dia pendiam. Jadi kita pengen tahu nih. Terus ini talent bukan? Hidung aku tuh lembek banget.
Lembek banget, pegang deh, pegang. Itu bukan telepon. Coba ya. Coba lihat. Itu gift. Iya, kayak gak ada tulangnya. Abis facial treatment soalnya disuruh pegang-pegang. Abis facial treatment. Abis facial. Sampai sini ngerti maksudnya. Iya, paham. Der. Iya kan? Asik. Pasang muka jelek tahan Sampai berapa detik Cocok deh? banget ini. 10. Cocok banget ini. 5. Dah. 1, 2, 3. Ini jelek ini. Ini udah jelek ini. 4. Ini jelek. Ada backstory-nya ya. Dan jujur dari situ sih aku bisa lebih deep lagi, lebih know much better lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang didapat sama teman-teman lain tuh ternyata relate juga gitu ke aku. Jadi kayak ikut kerasa sedihnya, tapi happy juga karena bisa makin kenal gitu sih. Kayaknya karena teman-teman udah pada gokil, keren-keren parah nih kita semua. Yel-yel gak sih? Iya dong. Yel-yel. Oke, go. DJ-OP, good job. Bakal kangen kalian banget. Iya, bakal kangen. Lama aja di sini. Tapi Sebulan bisa ya? Bisa ngasih sebulan sekali gathering boleh gak? Lagi Bandung. Biar gak jatuh. Cah, kamu ada pembalut nggak? Aku lagi heavy flow banget nih. Takut bocor pas tidur. Oh, lagi happy flow banget. Ini nih, aku ada Laurier celana menstruasi dengan daya serap 5 kali pembalut malam dan proteksi bebas bocor 360 derajat. Tenang aja, Ce, celananya slim dan soft kok. Zero khawatir bocor saat extra happy flow. Nih, cobain. Boleh juga. Cobain ah. Yaudah yuk, tidur yuk. Yuk. Excited ya. Role model banget, kiblat entrepreneur woman tuh kayaknya bisa kerja sih salah satunya. 60 second. Masing-masing akan berpasangan dan kalian harus create a campaign. Kita lihat dari salah satu teman kita itu punya skoliosis. Jadi invisible power ini punya arti kekuatan yang tidak terlihat. Sebanyak 84% wanita di Indonesia itu merasa kurang cantik. Nervous sih, Kas. Ya itu aku ngefans sama dia, jadi aku nervous.